Saya langsung ke Bung Masinton. Bung Masinton, kalau Anda menilai ada sesuatu yang janggal dari tuntutan yang diajukan oleh jaksa penuntut umum, apakah kemudian Anda juga berpikir bahwa ada sesuatu di sini, ada upaya untuk melindungi aktor intelektualis yang melakukan penyiraman terhadap Novel Baswedan sesungguhnya? Kalau dari dakwaan jaksa apa segala macam kan berdasarkan fakta-fakta persidangan juga kan kalau saya melihat sangat terbuka gamblang begitu ya. Nah tadi kalau dikatakan bukan ini pelakunya apa segala macam, menurut saya nanti ini kan masih proses peradilan yang masih berjalan ya. Nah menurut saya ya biarkan mekanisme hukum lah yang bekerja seperti itu. Dan kemudian kita publik ini ya mendesak supaya ya ada keadilan yang benar-benar nyata begitu ya. Jadi tuntutan pidana yang responsif dan berkeadilan itu harus mampu diwujudkan. Nah, jadi maksudnya terlalu dini untuk mengatakan bahwa saat ini janggal. Saat ini belum janggal kok. Nanti kita akan tunggu nanti proses perkembangan berikutnya. Ya ini kan yang kita soalkan tuntutan jaksanya ya, yang menuntut dengan rendah dan kemudian mengabaikan rasa keadilan di masyarakat begitu. Harusnya kan jaksa itu dia juga harus melihat ya dalam kasus yang penyiraman seperti ini. Nah itu dituntut walaupun tiap kasus itu tentu beda-beda ya. Tetapi kan kalau kita lihat di dakwaan primer dan subsidiarnya itu kemudian jadi ini ada kejanggalan masih di jaksa meskipun prosesnya nanti kita belum tahu itu apa yang disampaikan oleh Anda. Kita masih menunggu ya proses peradilan ini itu juga nanti. Baik, saya sudah menangkap Bung Masinton. Saya coba ke Bung Refli. Bung Refli, pertanyaan yang sama. Apakah kemudian ada kejanggalan dari proses peradilan ini? Itu yang pertama. Yang kedua, adakah kemudian kesan bahwa proses ini menutup sesungguhnya siapa yang menjadi aktor intelektualis, siapa yang menjadi otak utama, pelempar air keras atau penyuruh atau kemudian katakanlah yang meminta proses ini jalan, yang meminta penyerangan ini. Ada proses yang kemudian disembunyikan di situ. Amin. Itu aja jawabannya. Amin. kan sudah dijelaskan dengan dengan bahasa yang sangat baik, Aiman ya kan. Saya mengaminkan saja. Memang ada keraguan ya, tetapi kan saya pribadi tentu tidak punya kemampuan, tidak mengikuti sidangnya ya, tidak. Cuma saya kan hanya mengutip omongan Novel, lalu kemudian mengkaitkan dengan kejadian-kejadian sebelumnya, mengkaitkan dengan ilmu pengetahuan. Memang ada paradoks. Jadi kalau memang jaksa yakin saat dia pelakunya dua orang itu, maka tuntutannya harus tidak 1 tahun, barangkali 6 tahun bahkan 12 tahun, itu satu. Tapi jangan-jangan ini menggambarkan bahwa jaksa pun nggak yakin, karena nggak yakin ini jadi dia mau membebaskan khawatir atau juga nggak ngerti bagaimana. Mau hukum berat, ini kayaknya bukan orangnya. Nah, refleksinya itu tuntutan yang ringan itu, in between. Nah, karena itu menurut saya, kalau bukan dia pelakunya ya harus dibebaskan. Dan namanya peradilan, namanya hukum kan harus ditegakkan seluruh-seluruhnya. Ya harus dicari pelaku yang sesungguhnya. Baik mereka yang melakukan maupun yang kalau ada yang menyuruh lakukan. Jadi harus diproses lebih lanjut. Gitu. Baik, terima kasih Bung Refli Harun. Waktu sudah habis, nanti kita akan lanjut di lain waktu. Terima kasih juga Bung Masinton Pasaribu dari fraksi PD Perjuangan Komisi 3 DPR, Komisi Hukum DPR RI. Dan Bung Refli Harun, ini adalah pakar hukum tata negara yang masyhur di YouTube sekarang. Terima kasih Bung Refli Harun dan juga Bung Masinton.